Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 8, subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Setelah itu, ayo kita mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain teks bacaan asal mula telaga warna, cerita fiksi dan ciri-cirinya, gerak dan gaya, tempo dan makna lagu Yamko Rambe Yamko, jenis cerita fiksi, teks bacaan Kaswari dan Dara Makota, suasana lingkungan di Bali, macam-macam mata pencaharian penduduk, macam-macam keragaman. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Ayo dibaca teks yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Cerita fiksi dan ciri-cirinya. Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik itu pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Ciri-ciri dari cerita fiksi: 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 5. Menggunakan bahasa tidak baku. Gerak dan gaya. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Lalu, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, ataupun perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Ayo kita dengarkan lagu Yamko Rambe Yamko. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang biasanya menggambarkan keriangan akan menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu.
Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antar nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kembali lagi ke 1. Pada lagu Yamko Rambe Yamko, kita dapat melihat bahwa garis merah dinyanyikan dengan nada tinggi dan garis ungu dinyanyikan dengan nada sedang. Dalam kotak coklat ini adalah lagu Yamko Rambe Yamko jika diartikan ke bahasa Indonesia. Tema lagu ini sebenarnya adalah tentang peperangan. Lagu ini menceritakan tentang sebuah perang yang terjadi di dalam negeri. Bunga bangsa dalam lagu ini berarti pahlawan yang berjuang dan rela berkorban bahkan sampai mati untuk mempertahankan Indonesia dari tangan para penjajah. Jenis cerita fiksi. Ada cerita jenaka, mite, fabel, legenda, cerpen atau cerita pendek, sage, novel. Sekarang saatnya mengerjakan tugas 1, yaitu halaman 18. Tulis di buku tulismu dengan jelas dan rapi, setelah itu difoto dan dikirimkan guru. Bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kasuari dan Dara Mahkota, kemudian identifikasilah jenis cerita fiksi tersebut. Jangan lupa berikan penjelasannya. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu melalui bacaan berikut ini. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, lalu ada karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Ayo kita baca teks yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Sekarang, kita kerjakan tugas 2, halaman 28. Soal yang pertama, siapa tokoh dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? 2. Apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? 3. Apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Dikerjakan di buku tulis dengan jelas dan rapi, setelah itu difoto dan dikirimkan ke bu guru. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu
dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.